Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Seiza Nur Fadila. Saya sekolah di SMP Negeri 3 Mayaklaten, Jawa Tengah. Indonesia darurat korupsi. Indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) telah menilai negara paling korup di dunia. Indikator ini memberi skor dengan skala 0 sangat korup hingga 100 sangat bersih dari 180 negara. Menurut CPI 2023, Indonesia mendapatkan skor 34 dalam skala penilaian 0 sampai 100. Angka ini menunjukkan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata global yang hanya berada pada angka 43. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 yang dinilai. Kami sebagai pelajar datang bukan untuk mengusik ketenangan para koruptor, tetapi kami datang untuk menyadarkan saudara-saudara yang telah merusak sendi-sendi kehidupan negara Indonesia dengan melakukan praktek-praktek korupsi. Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya dengan kekayaan alam yang melimpah. Bahkan layak dibilang tanah air kita adalah tanah surga. Namun jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin, para pejabat yang korup, dan tikus-tikus penggerak rakyat Indonesia. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka, tetapi kemerdekaannya hanya diperuntukkan untuk segelintir golongan, segelintir keluarga, dan segelintir dinasti. Di mana bangsa yang lain terus bergerak maju dan berlomba memajukan pendidikan, membangun industri dan infrastruktur negaranya. Sementara kita masih tergeletak lemah, tak berdaya digerogoti koruptor. Sudah berapa uang rakyat yang dikorupsi tikus-tikus bangsa ini? Sudah berapa rakyat yang menderita karena undang-undang tikus-tikus bangsa ini? Sudah berapa rakyat yang menjadi korban tikus-tikus bangsa ini? Apakah masih ada yang peduli dengan rakyat miskin? Indonesia darurat korupsi. Di negara lain koruptor dihukum mati. Di negara kita koruptor dibela mati-matian. Di negara lain koruptor dihukum gantung. Di negara kita koruptor kasusnya digantung sampai hilang dalam jalan. Ibu berdiri berduka melihat para pejabat melakukan praktek-praktek korupsi di segala bidang dan segala sendi-sendi kehidupan. Mereka tak punya rasa empati. Mereka membabi buta merampas kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Ibu berdiri menangis melihat hampir setiap hari terjadi praktek-praktek korupsi. Korupsi tidak mengenal waktu dan tempat. Korupsi bukannya mereda, tetapi semakin hari semakin bertambah kasus-kasus baru yang lebih besar yang dilakukan secara berjamaah. Hai generasi muda, apakah kau biarkan tikus-tikus bangsa ini? Gunakan senjata, tebas lehernya, atau kita gantung dalam alun planet. Indonesia darurat korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang paling bejat dan tercela. Korupsi adalah perilaku iblis yang merampas uang rakyat dan hanya untuk kepentingan ambisi dunia semata. Puluhan triliun, bahkan ratusan triliun uang rakyat dikorupsi. Korupsi merusak ekonomi. Korupsi merusak demokrasi. Korupsi merusak budaya. Korupsi merusak kehidupan beragama. Korupsi merusak iman. Apakah tikus-tikus itu tidak beragama? Apakah tikus-tikus itu tidak takut dosa? Atau mungkin tikus-tikus itu sengaja ingin masuk ke neraka jahanam? Indonesia darurat korupsi. Para pemangku kekuasaan telah menjadi buta akan penderitaan rakyat. Para pemangku kekuasaan telah menjadi tuli
Tuli akan tangisan anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Tuli akan tangisan anak yang bergizi. Tuli akan tangisan anak-anak yang kelaparan. Setiap hari anak-anak menyaksikan praktek-praktek korupsi di seluruh penjuru Nusantara. Dengan sombongnya mereka memamerkan kekayaan di media sosial, berwisata ke luar negeri, berbelanja barang-barang mewah, dan memperlihatkan dirinya sedang membuang-buang makanan tanpa rasa malu. Hai generasi muda, hukum bangsa kita seakan tak mampu berbicara. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pencuri ayam dihukum 1 tahun, sedangkan koruptor 100 miliar hanya dihukum 3 tahun. Para penegak hukum telah kong kali kong dengan para koruptor untuk menyelamatkan mereka dari jerat hukum. Oleh sebab itulah, mari bersama-sama menuntut hukum yang bersih dari kepentingan suatu golongan atau individu. Hukum harus independen. Hukum harus tegas dalam menindak para koruptor. Hai generasi muda, apakah kau biarkan tikus-tikus bangsa ini gunakan senjata seperti ini? Tebas lehernya atau kita gantung di antara UKM. Indonesia darurat korupsi. Apakah koruptor berhak hidup, saudara-saudaraku? Apakah mereka berhak menginjak bumi pertiwi ini? Tikus-tikus berdasi tidak pantas hidup di bumi pertiwi ini. Gantung dan kirimkan ke neraka jahanam. Kepada generasi muda di seluruh penjuru Nusantara, mari kita saling bergandengan tangan membentuk bangga manusia yang kuat untuk melawan korupsi di negara ini. Hukum seakan tak berdaya lagi melawan korupsi. Tak akan ada lagi harapan kalau kita para generasi muda tidak peduli lagi dengan nasib jutaan rakyat jelata di negeri ini. Apakah wakil rakyat mampu mewakili rakyatnya? Mereka tak lagi menjadi penyambung lidah rakyat. Telinga mereka tuli, mulut mereka telah menjadi bisu, disumpal dengan kepentingan pribadi dan golongan. Hai generasi muda, jangan kita gentar berdiri di barisan paling depan untuk melawan bentuk penindasan di negeri ini. Sudah terlalu lama virus korupsi melanda bangsa kita. Sudah membuat kita rakyat yang sengsara akibat pencurian besar-besaran uang rakyat di bangsa ini. Sekarang marilah kita berpegang tangan membentuk barisan untuk maju. Nasib bangsa ini bukan di tangan pemangku kekuasaan lagi, bukan pula di tangan wakil rakyat lagi, tetapi di tangan para generasi muda yang cinta akan bangsanya sendiri. Hai generasi muda, jangan diam saja. Mari kita bergerak. Ini negeri kita, ini bangsa kita, ini tanah air kita, ini rumah kita, ini kemerdekaan kita. Berantas korupsi, lintas koruptor, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.